Pernah nggak sih kamu merasa kalah sebelum negosiasi dimulai hanya karena lawan bicara lebih tegas, lebih cepat, atau lebih berpengalaman? Atau mungkin kamu pernah setuju pada sesuatu, padahal dalam hati kamu tahu itu bukan hasil terbaik? Kalau iya, mungkin selama ini kita salah memahami negosiasi. Karena ternyata negosiasi bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling mengerti manusia. Di video ini, kita akan membahas buku Jangan Pernah Berkompromi karya Chris Voss dan Tal Ress, sebuah buku yang membongkar teknik negosiasi dari mantan negosiator Sandra FB yang terbiasa menghadapi situasi hidup dan mati, lalu menerapkannya ke dunia bisnis, karier, dan kehidupan sehari-hari. Dan menariknya, buku ini mengajarkan satu hal penting, kamu bisa mengendalikan percakapan tanpa terlihat memaksa. Negosiasi bukan menang versus kalah. Banyak orang menganggap negosiasi itu seperti pertandingan, ada yang menang dan ada yang kalah. Logikanya sederhana, kalau kamu dapat banyak, berarti lawanmu kehilangan banyak. Tapi Chris Voss justru membalik cara pandang ini. Menurutnya, negosiasi bukan tentang menaklukkan orang lain, tapi tentang membuat mereka merasa dimengerti. Karena ketika dua pihak merasa aman dan percaya, pintu kesepakatan akan terbuka dengan sendirinya. Bayangkan situasi ekstrem, penyanderaan, data sudah jelas, fakta sudah lengkap. Tapi yang menentukan hasil bukan logika, melainkan kemampuan membaca emosi manusia. Disinilah muncul konsep penting, empati taktis. Bukan sekadar memahami, tapi mengungkapkan kembali perasaan lawan bicara. Contoh sederhana, sepertinya kamu merasa tidak punya jalan keluar. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi efeknya besar. Orang merasa didengar, ketegangan menurun, kepercayaan mulai terbentuk. Dan di titik itulah negosiasi benar-benar dimulai. Kekuatan mendengarkan aktif. Kebanyakan orang mengira mendengarkan itu hanya diam. Padahal mendengarkan aktif adalah senjata utama dalam negosiasi. Salah satu tekniknya mirroring. Caranya simpel, ulang 3-5 kata terakhir dari lawan bicara. Misalnya, menghabiskan terlalu banyak waktu. Kamu jawab, terlalu banyak waktu, dengan nada lembut. Dan ajaibnya, mereka akan menjelaskan lebih banyak. Selain itu, ada kekuatan dari hening. Kebanyakan orang takut dengan keheningan. Jadi mereka buru-buru mengisi. Tapi dalam negosiasi, hening adalah tekanan. Diam bisa membuat lawan bicara membuka informasi yang bahkan tidak mereka rencanakan untuk ungkapkan. Ditambah lagi dengan bahasa tubuh terbuka, kontak mata stabil, intonasi tenang. Semua ini menciptakan satu hal, rasa aman. Dan saat orang merasa aman, mereka akan bicara lebih jujur. Empati, taktis, dan labeling. Dalam situasi tegang, logika sering gagal. Yang bekerja justru empati. Chris Voss menggunakan teknik yang disebut labeling, yaitu memberi label pada emosi lawan bicara. Contohnya, sepertinya ini membuat kamu frustrasi, atau kamu terlihat ragu dengan ini. Saat seseorang mendengar emosinya disebutkan, mereka merasa divalidasi. Dan secara biologis, ketegangan mereka menurun. Ego turun, emosi stabil, komunikasi terbuka. Penting, diingat, ini bukan berarti kamu setuju dengan mereka, tapi kamu mengakui perasaan mereka, dan itu cukup untuk membangun jembatan komunikasi. Pertanyaan yang mengarahkan, tanpa memaksa. Kesalahan umum dalam negosiasi adalah bertanya, kenapa? Karena terdengar seperti tuduhan. Sebagai gantinya, gunakan pertanyaan kalibrasi. Apa yang membuat angka ini penting bagi Anda? Bagaimana kita bisa membuat ini lebih efisien untuk kedua pihak? Kata apa dan bagaimana membuat orang berpikir, bukan bertahan. Dan ketika mereka berpikir,
mereka mulai mencari solusi yang menarik. Solusi itu terasa seperti datang dari mereka sendiri, dan itulah kekuatan sebenarnya. Mengubah angka jadi cerita. Negosiasi bukan tentang angka. Angka hanyalah ujung dari sebuah cerita. Misalnya, alih-alih bilang, harga kami 85 juta. Kamu bisa bilang, ini termasuk layanan 1 tahun penuh, support 24 jam, dan update gratis. Sekarang, angka berubah jadi nilai. Ditambah teknik seperti anchoring menentukan persepsi awal, framing sebagai hemat, membandingkan risiko, semua ini membuat harga terasa lebih masuk akal. Karena manusia tidak mengambil keputusan berdasarkan angka, tapi berdasarkan persepsi nilai. Ilusi kendali. Ini menarik. Kadang, cara terbaik mengendalikan negosiasi adalah memberi lawan ilusi kendali. Contoh, mau mulai minggu depan dengan bonus atau bulan depan dengan diskon? Dua pilihan, tapi keduanya tetap menguntungkan kamu. Manusia tidak suka diperintah, tapi suka merasa memilih. Dan saat mereka merasa memegang kendali, mereka lebih mudah berkata, ya. Bahaya kompromi 50-50. Ketemu di tengah aja. Kedengarannya adil, tapi seringkali merugikan. Karena kompromi 50-50 menghilangkan kreativitas, mengabaikan kebutuhan sebenarnya. Solusi terbaik bukan di tengah, tapi di balik kebutuhan yang tersembunyi. Ketika kamu memahami apa yang sebenarnya mereka inginkan, kamu bisa menciptakan kesepakatan yang jauh lebih menguntungkan. Black Swan, fakta tersembunyi. Dalam setiap negosiasi, selalu ada informasi tersembunyi. Chris Voss menyebutnya Black Swan. Detail kecil yang bisa mengubah seluruh permainan. Bisa berupa tekanan pribadi, emosi tersembunyi, kepentingan lain. Masalahnya, Black Swan tidak muncul dari data, tapi dari empati, pertanyaan, observasi. Dan ketika kamu menemukannya, negosiasi yang buntu bisa langsung berubah arah. Pentingnya persiapan. Negosiasi hebat tidak terjadi secara spontan. Selalu ada persiapan, skenario terbaik dan terburuk, batas minimum dan maksimum, latihan, simulasi. Karena tanpa persiapan, kamu hanya bereaksi. Dengan persiapan, kamu mengarahkan. Kesimpulan. Negosiasi bukan tentang kata-kata, bukan tentang angka, tapi tentang manusia. Tentang bagaimana mereka merasa didengar, dipahami, dihargai. Karena pada akhirnya, orang mungkin lupa apa yang kamu katakan. Tapi mereka tidak akan lupa bagaimana perasaan mereka saat berbicara denganmu. Sekarang, pertanyaannya, besok saat kamu berbicara dengan seseorang, apa yang akan kamu tanyakan? Apakah kamu akan mencoba menang? Atau mencoba memahami? Kalau kamu ingin menguasai skill yang bisa mengubah hidup, mulai dari sini. Kalau kamu suka konten seperti ini, subscribe. Karena di channel ini, kita tidak hanya membaca buku, kita mengubah cara berpikir.